Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sica Aryani dari Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru. Sistem ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi laki-laki. Organ reproduksinya meliputi 1. Testis, yaitu tempat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. 2. Epididymis, yaitu tempat penyimpanan sementara sperma. 3. Kelenjar aksesori, yaitu kelenjar yang menghasilkan sperma untuk menunjang kehidupan sperma. 4. Vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Yang kelima, ada uretra, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Yang keenam, ada penis, yaitu organ kopulasi yang berfungsi sebagai alat reproduksi dan saluran pembuangan urin. Sistem reproduksi perempuan fungsinya menghasilkan sel telur, tempat terjadinya fertilisasi dan perkembangan embrio. Organ reproduksinya meliputi 1. Ovarium, menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. 2. Tuba Fallopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, tempat terjadinya fertilisasi. 3. Uterus, organ berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangannya janin. 4. Vagina, saluran penghubung uterus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. 5. Pulpa, bagian luar dari organ reproduksi perempuan. Proses reproduksi. Proses reproduksi tahap pertama yaitu ovulasi. Ovulasi terjadi jika ovarium melepaskan sel telur matang. Sel telur akan masuk ke tuba Fallopi untuk menunggu pembuahan. Proses reproduksi tahap 2 atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi jika sperma bertemu dan membuahi sel telur di tuba Fallopi. Zigot mulai terbentuk dan berkembang menjadi embrio. Proses reproduksi tahap 3 atau implementasi dan kehamilan. Embrio bergerak ke rahim dan menempel di dinding rahim. Itu yang dinamakan implementasi. Janin berkembang selama 9 bulan dalam rahim. Yang terakhir yaitu persalinan. Proses kelahiran bayi melalui persalinan normal atau vagina atau operasi sesar. Hormon dalam sistem reproduksi. Pada pria ada hormon testosteron, yaitu mengatur produksi sperma dan ciri kelamin sekunder. Pada wanita ada hormon estrogen dan progesteron, yaitu mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Juga ada hormon FSH dan LH, mengontrol pematangan sel telur dan ovulasi. Pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks. Kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi antara lain: yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. 2. Memilih pasangan hidup yang sehat. 3. Menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat. 4. Melakukan pemeriksaan secara teratur. 5. Menjaga penularan penyakit menular seksual. Beberapa gangguan pada sistem reproduksi manusia antara lain: 1. Infertilitas, yaitu ketidakmampuan untuk memiliki anak. 2. Kanker testis, yaitu kanker yang terjadi pada testis. 3. Kista ovarium, yaitu kista berisi cairan pada ovarium. 4. Kanker serviks, yaitu kanker pada leher rahim. 5. Yaitu mioma, tumor jinak pada uterus. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa sistem reproduksi penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pria dan wanita memiliki organ yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam proses reproduksi. Hormon berperan dalam mengatur sistem reproduksi.
Penting untuk menjaga kesehatan reproduksi agar terhindar dari gangguan dan penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.